silakan duduk. Shalom. Saudara, saya diberi tema, saudara. Dan biar kita semuanya mulai menangkap Tuhan, saudara, di dalam ketenangan. Supaya kita menangkap Tuhan, saudara, di dalam, saudara, hati yang penuh dengan percaya. Dan saya mulai, kita akan bahas, saudara, dan saya percaya kita bahas tentang Musa, saudara. Saudara, Keluaran 3 ayat 2, saya tahu saudara semua tahu ceritanya. Saudara, bagaimana hari itu, saudara, Musa dari seorang jenderal besar. Saudara, Musa ini, saudara ya, sangat berkuasa di Mesir. Alkitab berkata dia berkuasa dalam perbuatan dan tindakan. Saudara, dan Alkitab berkata dengan sangat jelas, saudara, dia memenangkan peperangan demi peperangan. Bahkan menurut sejarah 1 juta, saudara, pasukan musuh dia berusaha dan dia bisa menghalaunya. Saudara, tiba-tiba datanglah panggilan Tuhan. Dan dia ditolak. Dan dia menjadi gembala, saudara. Saudara, itu sebuah perubahan yang sangat mengerikan. Tiba-tiba dia berurusan dengan kambing domba. Tiba-tiba menjadi kasta terendah di Mesir. Saudara, di Mesir dia menjadi putra dan raja. Saudara, putra mahkota dan raja. Tapi di Mesir, saudara, pengembala domba adalah kasta terendah. Saudara, mungkin hari ini ada beberapa dari kita yang mengalami perubahan. Mungkin hari ini dengan semua keadaan pandemik, saudara, kemudian saudara, harga-harga naik. Mungkin ada dari kita yang tiba-tiba turun keadaannya. Saudara, mungkin yang kena PHK atau kena masalah tiba-tiba turun. Tiba-tiba engkau harus berubah. Tiba-tiba engkau merasakan begitu banyak, saudara, kehilangan yang harus kau terima. Tapi hari itu Musa ada di dalam situasi yang sama. Dan saya berdoa, biarlah kita belajar dari peristiwa ini. Mari kita baca di Keluaran 3. Di situ malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari tengah-tengah semak. Musa melihat semak itu menyala, tetapi tidak terbakar. Saudara, Ibrani 12 ayat 29 berkata, marilah kita mengucap syukur dan beribadalah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara, tiba-tiba ini lagi jalan, mungkin lagi masalah dengan istri, masalah dengan mertua. Tiba-tiba dia lihat api aja nyala. Tetapi saudara, tidak terbakar. Musa bisa memutuskan jalan terus dan berkata peduli. Musa bisa berkata, gua punya segudang persoalan. Biarkan api itu nyalalah, sudah gak tahu bagaimana. Kalaupun dia terbakar, kan gak apa-apa. Itu digurun. Normal. Tetapi dia memutuskan untuk melihatnya. Saudara, apapun yang tidak normal dalam hidupmu, apapun perubahan, apapun saudara, kejadian yang tiba-tiba, itu cara Tuhan untuk menarik perhatian kita. Dan Tuhan ada di situ, menunggu saudara. Saudara berkata, Bu, kalau masalahnya tiba-tiba saya ditabrak orang, Tuhan ada di situ. Tuhan sedang menarik perhatian saudara dan berkata, aku menunggu. Kalau tiba-tiba saudara ini dikeluarkan dari kerjaan, saudara, kalau tiba-tiba juga ada firman Tuhan satu kata yang tiba-tiba itu membuat saudara pengen nangis, jangan biarkan itu lewat begitu saja. Tapi Tuhan ada di situ. Dan Tuhan sedang berkata, nak, coba dengarkan aku. Nak, coba ambil waktumu buat aku. Tuhan bisa bicara tidak dengan suara yang menggelegar, tapi dengan semua keadaan yang tiba-tiba. Saudara ingat, kalau hari ini saudara menerima dan melihat
sesuatu yang gak normal, yang tiba-tiba terjadi dalam hidupmu, jangan biarkan itu lewat. Karena ada Tuhan yang sedang menarik perhatianmu. Dan Tuhan menunggu di situ. Saya ingat sebuah kejadian lucu. Saudara, hari itu semua berjalan dengan baik. Ada pelayanan, ada persekutuan. Kami ini dari kecil, saudara ya, berdoa setiap hari 3 kali. Jam 5, jam setengah 2 atau jam 2 siang. Saudara, kemudian sore jam 10 malam. Semua normal. Tiba-tiba hari itu, saudara, rumah kami didatangin 7 perampok. Saudara, perampok itu, saudara, jebol pintu kami. Saudara, dan kemudian naik ke atas. Saudara, itu pintu digedor, saudara. Saudara, dan pakai yang namanya linggis, pakai yang namanya pedang, saudara ya. Saudara, bukan pedang lah, golok. Dibacok itu pintu, saudara. Dan dibilang gini, keluar, serahkan semuanya. Saudara, saya di dalam. Saudara, hari itu Stephen baru umur 5 bulan. Saudara, dan dia ada di kamar, saudara, umur 5 bulan. Jadi dia tidak tahu sama sekali. Tapi saudara, hari itu suasananya sangat mencekam. Saudara, dan wah, saya doa bahasa roh, saudara. Saudara, adik saya Pak Samuel mencoba sedikit gagah. Dia merasa, saudara ya, dia merasa, saudara, bahwa dia pria, saudara, dan dia mencoba keluar mau menghadapi, dia pikir mungkin 1 atau 2, kan dulu belum ada CCTV. Saudara, dia buka pintu, saudara, dan dia sudah bawa tongkat juga, dia mau hardik, tapi ternyata rampoknya banyak dan bawa golok. Dia tarik lagi pintunya, kunci, saudara. Saudara, ayah saya, saudara ya, hari itu dia mau teriak, saudara. Dan dia mau hadapi dengan biasa, saudara, dalam nama Yesus. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang gini, gak usah hadapin dengan nama Yesus, teriak aja minta tolong. Saudara, dan dia malu banget, saudara ya. Tapi hari itu, saudara, dia pergi ke balkon, karena kamar ayah saya itu ada balkonnya dikit, saudara ya. Nah, saudara, dan dia teriak-teriak di situ, saudara. Tolong, ada rampok, saudara. Singkat cerita, rampoknya itu pergi. Dia cuma ambil TV, saudara. Dia ambil TV dan dia pergi, saudara. Tapi hari itu adalah hari di mana Tuhan menarik perhatian. Saudara, setelah rampoknya pergi, saudara, tidak ada juga yang datang. Saudara, kami kumpul dan kami doa. Dan kami semua nangis. Kami nangis bukan karena takut. Kami ini orang-orang terlalu sombong untuk berkata kami takut. Tapi kami nangis, kami semua ketemu Tuhan di hari itu. Istilah saya itu api yang tidak membakar, tidak menghanguskan. Tapi api itu membuat kami ketemu Tuhan. Saudara, yang pertama ibu saya mulai nangis dan bilang begini, Mama ngerti kok kenapa TV itu diambil. Mama itu sekarang lebih suka telenovela, itu zamannya Maria Mercedes kalau saudara tahu. Mama itu lebih suka telenovela daripada baca Alkitab. Hati mama di situ. Mama ini udah gak menyintai Tuhan seperti dulu. Mama ini pelayanan cuma sekedar rutinitas. Dia nangis. Dia bilang terima kasih Tuhan karena TV-nya diambil. Walaupun sesudah itu dia senggol papa saya, beliin lagi ya. Itulah manusia, saudara ya. Saudara, beliin lagi yang lebih bagus ya, gitu ya. Tapi dia nangis, dia bilang, pokoknya dia ketemu Tuhan lah. Dia bilang, saya suka Tuhan cemburu sama saya. Saudara, dan papa saya mulai bilang, tadi papa pengen keluar. Dan seperti biasanya papa pengen tangking dalam nama Yesus. Gitu ya. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang gini, gak usah begitu. Tapi kamu teriak aja, tolong, tolong, rampok. Nanti rampoknya pergi karena dengar kamu teriak-teriak. Saudara dan papa saya malu banget. Buat Pak Yusak itu adalah sesuatu yang sangat memalukan, gengsi banget, saudara ya.
Kenapa tidak pakai otoritas? Atau bahkan maaf kata ya saudara, pakai pentung lebih gaya daripada teriak tolong saudara. Saudara, tapi Tuhan mulai bilang sama dia, nak, itu kesombongan. Dan bahaya di puncak pelayanan itu bukanlah ya, gak ada uang atau mungkin perzinahan, tapi lebih sering adalah kesombongan. Saudara, nanya saya ketemu Tuhan nangis dengan berkata terima kasih. Kalau engkau melatih saya untuk tidak sombong, karena ternyata buat saya teriak. Loh saudara, Tuhan yang ngomong loh, kamu tinggal gampang kok, ngusir rampok itu tinggal gampang. Nggak usah pakai dalam nama Yesus, nggak usah pakai golok, kamu tinggal teriak sekeras-kerasnya. Rampok, tolong. Rampoknya tahu, semua bangun dan tetangga dengar, pasti pergi. Tapi ternyata buat melakukan yang Tuhan mau, seringkali yang menghambat itu gengsi kita. Saudara, dan hari itu adik saya bilang, adik saya ikut nangis, hari itu Pak Samuel yang ada, bukan Pak Daniel. Saudara, Pak Samuel bilang begini, ternyata saya ini gak punya otoritas. Ternyata yang saya pikir, saya punya otoritas. Saya sudah buka pintu mobil, dia udah teriak saudara, dalam nama Yesus. Ternyata rampoknya makin datang ke saya. Ya, jadinya dia tutup lagi pintunya. Terus dia bilang begini, ternyata Tuhan bilang ke saya, itulah iman saya. Iman saya itu cuma pengen. Tapi kalau menghadapi kenyataan, saya gemetar, saya ragu-ragu, dan saya bahkan tidak punya otoritas. Saudara, dan hari itu saya ada di situ. Saudara, hari itu kelihatannya saya tenang, kelihatannya. Dan saya bilang, ya sih. Saya bersyukur hari itu saya lihat kuasa Tuhan. Saya bilangnya begitu, saudara. Saudara, kenapa? Karena pintu kamar saya itu gak dikunci. Saudara, dan pintu kamar saya, saudara, itu yang pertama kali dibuka oleh rampok itu. Saudara, tetapi aneh, dia itu buka dan dorong, gak bisa saudara. Padahal itu kamar dari kunci. Saudara, pada waktu dia pegang, dorong, gak bisa buka, baru dia gedor. Dua. Pada waktu dia gedor, baru saya bangun, baru saya kunci. Saudara, dan hari itu saya lihat benar-benar kuasa Tuhan. Saudara, kamar saya juga yang dibacok, tapi tidak tembus, padahal itu cuma kayu triplek biasa. Tapi persoalannya tidak berhenti di situ. Saya yang sok kuat dan rasa jaya cuma bilang gini, saya lihat kuasa Tuhan. Ternyata besoknya saudara, semalaman saya gak bisa tidur. Hari kedua, hari ketiga, saudara, dan malamnya, begitu saya dengar suara cuma gini aja, cetek, saya sudah gemetar saudara. Tapi kami di keluarga itu semuanya gengsinya setinggi gunung. Kami gak ada yang terus berkata gini, saya trauma gitu. Gak ada saudara. Kami akan berurusan dengan pribadi kami dan Tuhan. Untungnya itu, kami akan lari ke Tuhan. Saudara, dan hari itulah saya belajar berurusan dengan trauma. Saya hari ini gak bahas tentang trauma. Tapi hari itu jadi pelajaran sangat penting. Untuk saya berurusan dengan trauma. Saudara, saya mau berkata dalam hidupmu, kalau ada tiba-tiba semak terbuka, semak menyala. Saya tidak tahu kejadian apa, atau tiba-tiba ada firman Tuhan, atau tiba-tiba ada satu kata mungkin saudara di reklame yang tiba-tiba itu bicara. Jangan anggap enteng. Itu suara Tuhan dalam silent. Tapi itu juga Tuhan berkata, nak, aku ada di situ. Aku menunggumu. Saudara, yang kedua, mari kita belajar berhenti
dan mendekat. Musa berkata, baiklah aku menyimpang dari sana. Memeriksa penglihatan yang hebat ini. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? The Message pakai kata, Musa berhenti untuk memeriksa. Tapi TSI berkata, aku mendekat untuk melihat dengan jelas. Saudara, dalam hidup ini seringkali kita butuh, saudara, untuk diam dan untuk memeriksa. Dalam hidup ini kita butuh untuk mendekat dan melihat dengan jelas. Saudara, dalam hidup ini kita bahkan butuh menyimpang dari rutinitas dan melakukan yang berbeda dengan cara yang berbeda. Ya, saya mau coba pelan-pelan. Saudara, ada seseorang yang sudah jualan yang sama 10 tahun. Dan tidak pernah, saudara, ya, hasilnya meningkat itu nggak pernah, saudara. Setiap hari, saudara dia selalu dapat sekitar 100.000 dan dia puas. Tapi kemudian dia dengar teman-temannya sudah berhasil, restorannya tambah dan semuanya tambah. Dia kesal, dia marah sama Tuhan. Dia merasa tidak diberkati. Saudara, dan hari itu dia ketemu saya. Dan saya bilang begini, bagaimana kalau engkau tidak pernah menyimpang, engkau melakukan yang sama selama 10 tahun, dan engkau menghendaki hasil yang beda. Bisa ngerti, saudara? Saudara, kalau saudara lakukan hal yang sama nih 10 tahun, ya hasilnya sama. Kalau engkau pengen dapat hasil yang berbeda, ayo menyimpang. Saudara, dan dia bilang begini, maksud ibu bagaimana? Mulailah dengan doa tiap pagi. Mulailah dengan SMA, sapu bersih, aktifkan malaikat, ya. Kemudian saudara ambil yang dari Tuhan. Terus saya bilang, mulailah adakan survei di daerah mana, karena dia cuma kayak gerobak kecil ya. Saya bilang, mulailah survei di daerah mana rame, sesuai dengan masakanmu. Saudara, karena dia masaknya itu masakan Jawa, saudara. Saudara, tapi kayak apa ya, kayak warteg tapi cuma berdiri orang beli-beli gitulah. Saya bilang, cobalah cari orang daerah orang Jawa atau pabrik dan mulai minta izin buat jualan di sana. Saya bilang, kalau kamu buat 10 tahun kamu tidak pernah menyimpang, bagaimana hasilnya berbeda. Saudara, dan puji Tuhan, orang ini walaupun marah-marah, saudara ya, dan bilang Tuhan mana, dia melakukan. Saudara, dia melakukan mulai yang rohani. Saudara, banyak orang ini ya, kalau sudah rohani nggak melakukan yang jasmani. Kalau jasmani nggak melakukan yang rohani. Nah, ini masalah. Saudara, dia lakukan yang rohani. Saudara, dia peperangan, dia sapu bersih, dia berdoa dengan sungguh-sungguh minta hikmat. Saudara, dan kemudian dia survei. Saudara, dan singkat cerita dia menemukan tempat orang keluar dari pabrik setiap sore. Dan dia minta izin di satu tempat, dia buka di situ. Dan tiba-tiba omsetnya, saudara, sehari saudara bisa jutaan, dan untungnya melonjak 10 kali lipat. 10 tahun gak berubah. Why? Gak pernah menyimpang, saudara. Saudara, keadaanmu yang tidak berubah, itu juga suara di dalam silent untuk berkata, nak, ayo berubah. Karena kalau tidak, hasilnya akan mengecewakan. Saudara, tetapi saudara dikatakan di sini berhenti dan memeriksa. Saudara, ada banyak orang tidak pernah berhenti dalam hidup ini dan memeriksa. Hari itu saudara Pak Hadi dibujuk sama beberapa orang, bersyukurlah, ini orang-orang peka menurut saya, untuk memeriksakan dirinya DSA. Akhirnya dia berhenti dari semua kegiatan,
Saudara, dan dia memeriksakan diri, DSA kalau saudara tahu periksa saudara. Waktu DSA dokternya kaget. Sampai dokternya bilang begini, langsung ke Singapura atau kemanapun kamu mau. Karena ternyata banyak sekali penyumbatan. Dan kalau tidak, engkau akan dengan sangat mudah tiba-tiba kena stroke dan meninggal dunia. Saudara, itu di dalam jasmani perlu seperti itu. Tapi di dalam rohani kita juga perlu. Beberapa waktu yang lalu, tahun lalu kalau nggak salah. Tahun lalu atau 3 atau 2 tahun yang lalu saya lupa. Saudara, tiba-tiba ada 4-5 orang. Semua mimpi saya mati, saudara. Saudara, dan mereka bilang, "Bu, kenapa Bu? Saya ini mimpi semua ibu mati." Saudara, 1-2 saya masih abaikan. Tapi setelah lebih dari 4 orang, saya tahu ini waktunya saya berhenti. Dan waktunya saya memeriksa. Saudara, dan hari itu saya ambil 2 hari. Saya berhenti tidak banyak-banyak, saya ambil 2 hari. Dan saya ambil keputusan untuk cari Tuhan, tanya Tuhan. Saya berkata, Tuhan tolong periksa hidupku. Saudara, dan saya tidak lupa setelah saya 2 hari berhenti. Saya menghentikan semua suara yang lain. Saya menghentikan soal kerjaan. Saya itu hampir 24 jam, saudara, kecuali saya tidur ya. Saudara, meriksa HP, jawabin pertanyaan, jawabin konseling. Saudara, banyak orang itu berpikir waktu saya terbanyak adalah habis di khotbah. Enggak, saudara. Waktu saya terbanyak adalah jawabin orang konseling dari HP. Saudara, percayalah, sehari saudara itu puluhan sampai ratusan. Jadi saya itu kalau saudara duduk di mobil dimanapun harus nyicil, saudara. Saudara, karena orang itu seringkali tidak mengerti hal ini. Saudara, mereka itu saudara ya, kalau nggak dijawab ngomongnya gini, kenapa ibu mendiamkan saya? Dia nggak tahu. Saudara, bos, setiap hari saya itu terima sekian banyak. Kadang-kadang saya juga capek, kesel karena pertanyaannya itu hal-hal kecil. Misalnya begini, bagaimana cara mendengar suara Tuhan? Dalam hati saya pengen teriak, itu sudah khotbah saya 20 tahun yang lalu, please carilah. Ya, carilah di YouTube, ketik bagaimana mendengar suara Tuhan. Saudara, tapi mau gimana lagi? Kalau nggak dijawab nanti sakit hati. Urusannya panjang, saudara. Saudara, nanti ada yang minta permintaan uang, mulai dari anak sakit, kontrakan, saudara ya. Saudara, mulai dari gak ada pekerjaan, itu setiap hari, saudara. Saudara bilang dikasih semua, enggak. Saya lebih banyak ngomel. Saya bilang begini, ayolah ya, belajar jalan pakai iman, belajar begini. Walaupun kalau yang sudah kepepet saya juga kasih. Tapi itulah hidup saya. Jadi hari itu saya mencoba berhenti. Karena saya itu hampir, kalau saya melek ya, tiap menit saya pegang HP. Saudara, dan hari itu saya bilang, Tuhan, saya mau berhenti dari semua rutinitas. Saya taruh, saya coba kurangin selama 2 hari. Saudara, dan saya sudah bilang beberapa orang, saya nggak pegang dulu. Saudara, dan kemudian saya berdoa, saya nyembah, dan malam itu bahkan saudara, ini saya loh saudara. Saya tidak tahu hati saya. Saudara, tapi malam itu saya didatangin 3 orang yang sudah meninggal, dan saya tahu saudara pasti tahu orang yang sangat dekat. Saya didatangin Pak Agung, Pak Daniel, dan Pak Yusak. Saudara, dan hari itu Pak Yusak tiba-tiba ngomong begini, periksa hatimu. Pada waktu aku luka karena anakku masuk penjara. Pada waktu aku luka, pada waktu aku lihat Davis jatuh bangun dalam kemarahan dan perjinahan. Aku diam dan aku meneruskan pelayanan. Sampai tiba-tiba aku terkapar. Karena sebenarnya luka itu sangat dalam. Saudara, dan Pak Agung ngomong, aku sangat letih.
menghadapi keluarga, menghadapi anak, menghadapi semua staf. Karena tidak ada satupun yang sebenarnya mengerti hatiku. Dan aku biarkan itu sampai aku membeku. Dan sebenarnya aku sudah tidak ada rasa. Dan dia berkata, Tuhan harus bawa aku pulang. Karena satu langkah lagi aku menjadi pahit seperti Musa. Saudara dan Pak Daniel bicara di mimpi itu. Dia bilang, Ci, ya dengan senyum bilang, aku itu menghadapi masalah keuangan. Dia bilang 80% dari anak buahku itu masalah keuangan. Dan aku akhirnya harus cari uang untuk mereka. Saudara, dia bilang, aku coba invest di sini. Aku coba main di sini. Karena aku butuh uang, bukan buat diriku dan keluargaku. Buat membiayai 80% dari anakku. Dan ujungnya aku terjebak sangat banyak. Karena mataku sangat banyak terfokus kepada uang dan uang dan uang. Saudara dan Pak Daniel senyum dan bilang, hati-hati. Jebakan itu bisa menangkap kakimu dengan sangat cepat. Saudara, dan mereka pergi. Saya bangun, saya kaget sekali. Dan saya cuma bisa nangis. Karena bahkan saya tidak tahu dan saya tidak pernah rasa. Dan tiba-tiba hari itulah saya nangis. Saya bilang, Tuhan, yang mereka bilang itu benar. Saya luka dan saya biarkan. Di satu sisi, saya tahu saya membekukan diri dalam banyak hal. Di satu sisi, saya selalu pikiran saya duit dan duit betul. Saudara, dan itulah saya hari ini tidak bahas itu satu persatu ya. Karena untuk membereskan itu saya butuh mungkin 2-3 bulan. Saya butuh bereskan itu, sungguh-sungguh butuh bereskan itu. Karena saya tahu ternyata itu yang paling dalam di hati saya. Dan hari ini saya mau berkata buat setiap saudara, mari diam. Kadang-kadang kita perlu teriak dengan Tuhan dan berkata, Tuhan, ternyata yang paling dalam di hatiku ini cuma sakit. Mungkin ada yang di paling dalam hatiku ini kecewa. Mungkin yang paling dalam di hatiku ini tidak percaya sama Engkau. Ketakutanku soal ekonomi. Saudara, bereskan ini. Karena kita butuh diam dan memeriksa. Yang terakhir, bukan yang terakhir. Dari yang ketiga ini ya. Saudara perlu mendekat dan melihat dengan jelas. Saudara, saya bersyukurlah ada orang yang seperti itu. Saudara, ada seorang pendeta, saudara dari Bali. Pada waktu kita pelayanan di Bali, saudara dia chat saya tiba-tiba, nggak tahu dia dapat dari mana. Dan dia ketua, cukup tinggi lah pokoknya jabatannya saudara di sana. Dan dia bilang begini, Bu, maafkan saya ya. Tapi bolehkah saya ketemu sama ibu? Dan bolehkah saya ke Mahanaim sebelum acara semua? Saya nanya, kenapa Pak? Terus dia ketawa. Saudara dia bilang pakai hehehe gitu ya. Saudara dia bilang begini di WA. Ibu tahulah berita tentang ibu. Terus dia bilang maaf ya Bu, dalam tanda kutip kesesatan ibu kan tersebar, terdengar di semua tempat.
Saya sebagai ketua pemimpin, saya harus bertanggung jawab untuk melihat siapa ibu sebenarnya. Saya tidak mau termakan oleh suara, tapi saya juga tidak bertanggung jawab kalau saya tidak ngecek. Biarkan saya datang ke Mahanaim dan saya mau lihat. Saudara, menurut saya ini orang best. Saya angkat topi sama orang-orang seperti ini. Saudara, dia sangat berani dan dia tidak ngomong. Dia berkata, saya akan datang ke sana, saya akan tanyakan semuanya. Saya bilang, siap. Saudara, dan datanglah dia. Saudara, saya bawa dia mulai dari lihat dapur umum. Saya ceritakan, saya bawa saudara lihat sekolah. Saya ceritakan tentang kenapa saya mencurahkan anggur. Kenapa saya peperangan rohani. Kenapa saya pakai jubah. Kenapa orang bilang saya aneh. Saya bilang saya memang aneh, Pak. Kalau itu gak usah ditanya. Terus saya bilang, Pak, buat saya terangkan. Saya bilang soal baju aja, Pak. Kenapa kita pakai naga kalau saya bisa pakai Raja Wali? Kenapa saya pakai tulisan misalnya, gila, dunia ini udah capek saya. Kalau saya bisa tulis betapa aku diberkati. Terus dia bilang, ya kenapa saya gak mikir itu ya? Terus saya bilang, Pak, soal jubah maaf ya. Setiap kali saya ini ke pesta perkawinan, bukan saya yang kawinan, ke pesta perkawinan, saya bisa beli baju kok yang harganya 2 juta. Masa saya tidak bisa beri ke Tuhan? Sebuah jubah, sebuah baju yang semua ada artinya. Perjanjian antara saya dengan Tuhan. Saudara, dan saya bawa dia ke klinik, saya cerita semuanya. Saudara, dan saya bilang, ayo ikut kebaktian. Saya terangkan, maaf kalau saya pakai talit. Maaf kalau saya pakai kemenyan. Saya terangkan semuanya. Saudara, dari awal kebaktian dia nangis. Saudara, dan dia bilang begini, saya akan berdiri di paling depan kalau orang bilang ibu sesat. Saya bawa dia ke rumah singgah. Dan saya bilang, Pak, musik kami memang kadang-kadang keras banget. Kalau kami sedang peperangan rohani. Kalau kami mau berkata, kami mau potong semua gelombang. Saya terangin pertanyaan dia. Termasuk dia bilang gini, Bu, katanya. Ibu ini punya taman, tempat ibu ketemu dengan orang mati. Saya bilang, enggak, tempat saya berdoa, tapi itu bukan taman yang sakral. Kami pakai buat syuting kok. Kami pakai buat apapun. Tapi ayo, saya tunjukin taman kita. Dan pas di situ ada CS dengan baju yang kotor, sedang main gitar kecereng-kecereng berdoa. Dia nangis. Dia bilang, ini yang disebut taman setan. Taman yang katanya ibu ketemu arwah. Ya ini. Saudara, dia nangis. Dan hari itu dia bilang, siapapun Bu yang bicara ibu sesat, suruh datang biar dia melihat dengan jelas. Ada terlalu banyak orang, saudara, gak pernah melihat dengan jelas. Saudara cuma percaya kata orang. Saudara cuma menghakimi sepintas. Saudara tidak pernah melihat dengan jelas. Saudara, dan pendeta ini sampai hari ini sering chat sama saya. Dan dia bahkan berkata, Bu, ayo ke Bali. Dan saya akan bawa ibu keliling denominasi. Dan ini pendeta juga yang waktu itu bikin acara di Bali. Mendatangkan 40 denominasi. Saudara, dan dia berkata, silakan khotbah Bu. Ya, ada lebih dari 10 denominasi. Saudara, dan dia bilang sinode. Ada 40 denominasi, ada 10 sinode, lebih dari 10 sinode. Dan dia bilang silakan khotbah.
Ini orang yang melihat dari jelas, dari dekat. Tapi berapa banyak kita cuma asumsi, prasangka. Dan saudara tidak pernah mau melihat. Saudara tidak pernah mau belajar dengan jelas. Soal peperangan rohani cuma lihat, cuma ikut-ikutan. Soal pengurapan cuma ikut-ikutan. Saudara mungkin saudara bilang, wah dengar Stephen berhasil ayam, ikut-ikutan. Saudara, berapa banyak orang bikin kandang ayam juga hancur. Kenapa? Karena banyak orang tidak melihat dari dekat dan dengan jelas. Berapa banyak orang buka restoran, gagal total. Dan mereka menyalahkan saudara. Kenapa mereka tidak mendekat dan melihat dengan jelas? Saudara, saya punya satu anak buah yang saya sering omelin, saudara. Idenya semua bagus, tapi semua berantakan. Karena dia tidak pernah melihat dengan jelas. Salah satu nih idenya, dia bilang gini, Bu, saya dikasih modal waktu itu ya, ini sudah ngomong 10 tahun yang lalu. Ya, 100 juta buat bikin ya peternakan babi. Dan saya percaya, Bu, ini akan jadi modal, jadi berkat buat pelayanan saya. Saya udah bilang, hehe, gak segampang itu. Kenapa kamu gak keliling, ya, lihat peternakan. Saudara, salah satunya, saya ini donatur kami. Salah satunya saudara adalah peternak babi terbesar di seluruh Jawa. Saudara, bayinya belum lahir, bayi babi ya. Saudara, orang sudah booking dari anakan ini, dari anakan ini. Saudara, dia booking, saudara, sampai rebutan buat babi itu loh saudara ya, babi panggang yang cilik itu loh saudara ya. Saudara, itu dia sampai bisa atur. Babi cilik misalnya sekilo, 2 kilo, ya nggak tahulah hitungannya gimana, saya nggak tahu perbabian. Saudara, dan saya bilang, kenapa nggak belajar? Saudara, dan dia bilang, oh sudah, saya sudah belajar. Saudara, dan begitu dia ternak babi, saudara, hanya 3 bulan menyerah, kacau, balau, 100 juta gol. Kenapa? Karena nggak pernah belajar untuk mengamati dari dekat dan jelas. Saya berdoa kita hari ini belajar. Saudara, teruskan ya. Berhenti dan diam. Saudara, di dalam Alkitab ada kata salah. Salah itu artinya pause. Tapi salah satunya salah itu artinya berhenti dan dengarkan. Mazmur Daud ketika dia lari dari Absalom, waktu itu Daud punya segudang masalah. Saudara, dia berkata, ya Tuhan, betapa banyak lawanku, anaknya sendiri jadi lawan. Saudara, Absalom tidak pernah mengerti hatinya. Saudara, hari itu Absalom cuma marah. Saudara, dia berkata, kenapa adikku diperkosa? Dan kamu diam saja. Absalom tidak mengerti bahwa kalau Daud menghabisi, memukul, berurusan saudara dengan Amnon, saudara itu bermasalah dengan raja papahnya yang lain. Saudara, ada banyak permainan politik di situ. Dan Daud memilih diam. Pada waktu Absalom membunuh, sekali lagi dia memilih diam. Hatinya sangat sakit. Saudara, dan pada waktu Absalom berontak, ini anaknya. Saudara, bahkan dia sebenarnya dengan rela hati menyerahkan kok tahta ke Absalom. Tapi dia juga tidak mungkin serahkan. Karena otoritas, perjanjian, semua ada di pundaknya. Ada berapa banyak hal yang dia tidak mungkin lakukan. Dan dia memilih dia.
Saudara, dia berkata, betapa banyak orang yang menyerang aku. Tetapi kemudian dikatanya, sepertinya orang berkata tidak ada pertolongan. Saudara, dan di situ tiba-tiba ada selah. Tetapi Engkau Tuhan, perisai dan pelindungku. Selah artinya stop. Saudara, Daud mau bilang begini, stop dengan suara intimidasi. Stop dengan semua persoalan. Stop dengan tuduhan. Stop hatiku dengan kemarahan. Stop dengan khawatir. Jadi tenang. Dan aku akan dengarkan Tuhan. Aku akan dengarkan Tuhan. Saya melayani seseorang. Dan orang ini, saudara, bermula dengan dia melihat seseorang. Dan tiba-tiba suara itu terus mengganggunya. Suara, dia melihat seseorang pemimpin jatuh dalam perzinahan. Saudara, tiba-tiba suara itu terus mengganggunya. Saudara, suara itu berkata, lihat, pemimpin itu semua munafik. Lihat bahwa di belakang tingkah laku mereka seperti apa. Saudara, dan begitu banyaklah suara, saya tidak tahu suara apa yang ada. Saudara, dia menghadap saya dan saya bilang gini, kalau kamu tidak berkata stop sama suara itu. Saya bilang tidak ada yang sempurna. Ada banyak kelemahan, ada banyak kejatuhan. Seumur hidup saya melihat itu jutaan kali. Tapi saya memutuskan untuk percaya Tuhan. Saya pakai ayat yang Yesus bilang, bukan urusanmu. Saya juga pakai ayat yang Paulus berkata, Tuhan sanggup berurusan dengan setiap anak-anaknya, ataupun dia berdiri atau jatuh. Dan bukan bagian kita menghakimi atau menilainya. Saudara, saya juga pakai ayat, ini buat saya. Kalau saya lihat apapun, saya bilang begini, Tuhan, kuserahkan dia dalam tangan-Mu. Dan Engkaulah Tuhan yang sanggup menghajarnya dan memaksanya masuk kembali dalam kehendak-Mu. Saudara, tetapi orang ini tidak pernah bisa untuk berkata stop. Saudara, kepada suara itu, dia bilang, tapi bu. Dan kemudian dia bahkan menyelidiki dengan caranya. Dia bergaul dengan haters. Dia bergaul dengan orang-orang yang mulai concern. Ceritanya bilang ini, saya ini khawatir loh sama mereka. Saya khawatir loh, ya, dengan Batra, saya khawatir loh, ya, dengan Bu Iin ditipu sama teman-temannya, sama anak buahnya. Dan dia bergaul dengan mereka. Saudara, cuma butuh 6 bulan. Dan orang ini menjadi haters, marah, keluar dari pelayanan, dan hari ini bangkrut total. Saudara, dan menjadi sangat mengerikan hidupnya. Saudara, ada banyak yang akan menyerangmu, percayalah. Ada banyak suara yang terus bicara. Ada banyak alasan untuk membuat engkau kecewa. Tapi kalau saudara tidak bisa berkata stop, dan aku mau lihat Tuhan, aku mau dengarkan Tuhan. Saya berkata pada banyak orang, saya orang yang melihat kejatuhan dan kebangkitan. Saya melihat orang-orang benar jatuh. Tapi saya juga melihat orang-orang cacat, orang-orang gila, orang-orang pendosa mendahului masuk dalam kerajaan surga seperti kata Alkitab. Dan saya cuma berkata, satu hal yang saya belajar berkata stop pada suara iblis. Dan saya belajar mendengarkan Tuhan.
Sebab itu Yesaya 30 ayat 15 berkata, beginilah firman Tuhan Allah, dalam tinggal tenang dan dalam percaya, disitulah kekuatanmu. Seberapa engkau bisa menjadi tinggal tenang dan percaya. Saudara, Mazmur 4 ayat 5 berkata, marahlah tetapi jangan berdosa. Renungkan sambil berdiam, waktu berbaring di tempat tidur, selah. Saudara, dan kata selah di sini artinya pause, diam dulu, dan renungkan pelan-pelan. Saudara, sekali lagi, marilah kita belajar dari Yesus. Lukas 9 ayat 10. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang mereka kerjakan, lalu Yesus membawa mereka menyingkir ke sebuah kota yang bernama Bethesda, sehingga hanya mereka saja bersama dia. Saudara, setiap kita butuh menyingkir dan kita hanya bersama Yesus. Tapi ingat, jangan menyingkir dan kemudian bertemu dengan yang kepahitan, yang sakit, yang punya COVID rohani, yaitu yang menular, saudara, dengan cepat. Nah ya, saudara, menurut saya lebih cepat roh ketakutan, roh kekhawatiran, roh kecewa, roh tidak percaya daripada COVID, saudara. Jadi saudara harus bahaya dengan ini. Jangan menyingkir dengan mereka. Menyingkirlah dari mereka. Tapi saudara perlu menyingkir dengan Tuhan. Saudara, Mazmur 62 ayat 9 ini juga pakai kata selah. Saudara, percayalah kepadanya setiap waktu, curahkan hatimu kepada Tuhan. Tetapi dalam yang istilah yang lain artinya menata ulang. Saudara perlu menata ulang hidupmu, perlu menata ulang perekonomian. Saudara, itu ada seorang nangis-nangis marah dengan Tuhan. Dan dia berkata begini, kenapa Tuhan tidak menolong saya? Saudara, dan saya bilang, kenapa? Saya tahu, saudara, gajinya kebetulan saya tahu. Saudara, gajinya itu sebulan 5 juta. Saya bilang begini, ribuan orang di Mahanaim yang gajinya di bawah 5 juta bisa hidup dan bisa tidak utang. Dan mereka bahkan bisa buka rumah singgah. Kenapa kamu yang gajinya 5 juta? Kamu terjebak hutang online. Kamu marah dan kecewa. Dan kamu tidak pernah cukup dengan uang. Saudara, dan kemudian saya bilang, kenapa tidak menata ulang? Saya mulai coba breakdown dengan dia soal keuangan aja nih ya, soal keuangan. Saya bilang begini, kamu minum kopi. Minum kopinya apa? Saudara, dan dia bilang gini, ya seminggu 2-3 kali beli janji jiwa. Saya bilang, itu berapa? Ya, suami saya aja gak rela ngeluarin. Karena suami saya lebih milih saset. Itu 20-30 ribu. Saudara, seminggu 2 kali sudah 50 ribu. Kenapa itu tidak dicoret? Saudara, dan kemudian dia bilang, saya nyicil ya HP. Saya bilang, HP-mu udah berapa lama? Dia bilang 3 tahun. Saya bilang, HP saya yang saya pakai sekarang sudah 6 tahun. Saya bilang, kenapa sih? Perlu nyicil HP selama masih bisa dipakai. Terus ada banyak lagi lah. Saya bilang, jangan beli baju. Saudara, pada waktu kita coba breakdown, saudara ya, saudara, ternyata ada pengeluaran uang yang tidak penting bisa mencapai 2 juta setiap bulannya. Sorry, keselak. Saudara, dan saya mulai bilang begini, caramu belanja, jangan belanja di supermarket. Pergi ke tukang sayur dan bilang begini, Mas,
Saya beli sayuran yang sudah layu. Saya beli yang tidak laku. Dan saya beli separuh harga ya mas. Pergi ke Goro, pergi ke tempat-tempat supermarket, tanya di mana tempat yang saudara sudah tidak laku. Pergi ke pasar dan minta makanan yang dalam tanda kutip sayur dan sebagainya yang memang dibuang. Dan itu masih banyak yang bisa dipakai. Saudara, dan hari ini mereka berubah. Saudara, hari ini dia menjadi orang yang bisa buka 2 rumah singgah. Dengan uang yang sama. Gajinya gak naik banyak. Saya mau berkata buat setiap saudara, tata ulang. Saudara coba cek hidupmu berapa jam saudara pakai. Misalnya saudara ya, saudara pakai buat ngobrol, nonton. Berapa jam? Tata ulang. Oke kita, saudara ini waktunya saudara tahu Tuhan memanggil saudara. Mari kita langsung lihat 4 saudara. Saudara, hari itu saudara Musa menerima panggilan Tuhan. Dan hari ini saya mau berkata, Indonesia Tuhan membutuhkan saudara. Ini cuma data saudara ya. Indonesia itu peringkat 1 mengakses pornografi. 95% anak kelas 4, 5, 6 SD sudah pernah melihat pornografi. 5 dari 100 remaja tertular penyakit seksual. 3061 saudara remaja terinfeksi HIV setiap 3 bulan. Saudara bisa baca 3 juta aborsi setiap tahun. Kasus incest terjadi di 25 provinsi. Saudara, kalau saudara ke rumah Shalom, tempat panti asuhan kami, saudara ada 4 anak lahir dari bapak dengan anak. Saudara bisa bayangkan, itu terjadi di sekitar kita. Dan untuk itulah kita harus jadi saksi. Tutup dengan Keluaran 3 ayat 10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Hari ini ada sebuah panggilan untuk berkata, ayo cek hidup kita. Apakah hidup kita ini sudah benar, sudah berharga, sudah berfungsi? Apakah hidup kita ini saudara punya fondasi yang benar? Apakah jam waktu yang kita punya, uang kita sudah pakai dengan benar? Kadang-kadang kita perlu silent, stop dari semua kesibukan, dari semua tuntutan, dari semua kemarahan, dari semua yang kita pikir harus kita buat. Tapi mari dengarkan Tuhan. Dan saya berdoa, kita mulai jadi berkat. Kita mulai jadi pembawa terang. Kita mulai memuridkan. Karena ada banyak panggilan ilahi yang sedang Tuhan tunggu. Dan pada waktu saudara mulai memuridkan, pada waktu saudara mulai pelayanan, pada waktu saudara mulai bergerak, percayalah hidupmu menjadi berbeda. Percayalah hidupmu menjadi sangat-sangat saudara ya, dinikmati Tuhan dan manusia. Dan tiba-tiba hidup kita fresh. Karena ada aliran-aliran kehidupan, urapan, berkat, cinta yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Seringkali untuk menjadi sangat kuat bukan dengan diam. Karena saudara, orang stroke, orang yang di tempat tidur semuanya mengurus, mengecil walaupun dia makan banyak. Tapi dengan bodybuilding, saudara tiba-tiba badan jadi berotot dan besar. Waktunya saudara hentikan dari suara yang negatif.
Waktunya mendiamkan. Saudara, suara kemarahan, suara bisikan kekecewaan, bisikan ketakutan dan kegagalan. Tapi waktunya berjalan dengan Tuhan, melatih iman, melatih saudara cinta semakin kuat dan semakin besar. Saya mau kita nyanyikan sebuah lagu yang sangat simpel. Ya, selidiki aku, lihat hatiku.